Coba ya, wah di sini nih pusat santetnya nih. Coba. Nah, tuh ya kan? Wih. Ya makanya langsung aja kalau sama saya nih, saya kan bukan orang hukum, makanya langsung pembuktian aja sama Samsudinnya. Nah, kalau soal itu urusan Anda sendiri. Loh iya makanya. Gitu Admin, ya. makanya. Lagi-lagi saya bilang nih, saya hanya objeknya hukum saja. Saya tidak ada urusan dengan itu. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas sebuah upaya seseorang untuk memutarbalikkan fakta. Ya. Nih, contohnya di sini ada fakta, ya. Berusaha diputarbalikkan, tapi sayangnya tetap fakta. Ya. Bikin video lagi nih, berusaha untuk memutarbalikkan fakta, tetap fakta. Wih, makin panik mungkin kan ya. Kok faktanya tetap fakta. Terus berusaha diputerbalikin lagi. Ternyata tetap fakta. Karena di zaman internet ini, fakta nggak gampang untuk diputarbalikkan. Apalagi faktanya udah dilihat oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ya, alhamdulillah sih, masyarakat Indonesia sekarang nggak gampang untuk dibodoh-bodohi ya. Jadi bisa melihat fakta yang sebenarnya. Mau diputarbalikkan bagaimanapun, tetap aja fakta ya fakta. Jadi di video ini selain membahas tentang upaya seseorang untuk membalikkan fakta karena sebuah kepanikan, di sini juga gue akan membahas beberapa hal yang mungkin banyak ditanyakan oleh orang-orang terkait kasus yang belakangan ini sedang viral nih. Oke, untuk pertama gue akan bahas beberapa pertanyaan yang mungkin masih jadi simpang siur nih di masyarakat Indonesia. Ya, yang pertama tentang kenapa sih gue nggak mau masuk ke dalam padepokan? Sebenarnya di full kronologi itu udah gue tulisin juga, udah dijelasin juga. Alasan awal kenapa nggak mau masuk ke dalam padepokan adalah agar pembuktiannya dilihat oleh banyak warga yang ada di sekitar situ. Biar warga juga kalau emang asli, ya ini asli loh. Kalau emang trik, ya udah trik gitu. Biar warga juga paham gitu. Ini asli atau trik nih kesaktiannya. Gitu tujuan awalnya. Bayangin, kita dari Jakarta udah 14 jam loh untuk mendatangi padepokan tersebut. Ini yang punya padepokan untuk pembuktian, katanya kalau mau datang aja. Ini kita udah datang 14 jam perjalanan, ya. Ini nggak mau keluar sebentar gitu, ya kan? Ya sebenarnya dibilangnya sih kalau kata penjaganya mau, tapi nunggu ada pasien, kita disuruh tunggu, ya seperti yang ada di full kronologi. Ternyata bukan nunggu pasien selesai, tapi nunggu pengacaranya datang untuk menghadapi kita. Waduh, ya kan? Ini udah mulai nggak beres tuh ya. Bilangnya nunggu pasien, nyatanya nunggu pengacara datang. Lalu juga kita dapat info dari penjaga padepokan tersebut ya, bilang bahwa di dalam padepokan nggak boleh menyalakan kamera. Nah, memang kebetulan banget. Kalau memang di dalam nggak boleh nyalain kamera, ya udah kebetulan di luar. Warga juga mau menyaksikan pembuktiannya. Beneran ilmu asli atau hanya sekedar trik seperti yang gue udah bongkar rahasianya. Kan kayak gitu. Ya, kayak kebal-kebalannya, batu getarnya, coba sini gue bongkar, gue pecahin, dalamnya ada mesinnya nggak? Ada sensor cahayanya nggak? Ya kan? Kan kalau nggak ada sensor cahayanya tapi bergetar kan, berarti batu asli tuh, berarti batu yang berkodam asli. Ya, nah kan biar warga ngelihat juga kan? Ya kan? Itu asli atau palsu, makanya di luar. Ya, udah cukup paham sampai sini ya? Kenapa gue minta pembuktiannya di luar? Agar warga melihat juga. Ya, seperti yang ada di full kronologi, udah jelas juga itu ya. Lalu pembahasan berikutnya, ketika kejadian itu ada beberapa orang ya yang menggiring opini seolah-olah gue diringkus oleh polisi setelah pengeroyokan. Seolah-olah pesulap merah yang ditangkap polisi. Itu berita fitnah, nggak ada tuh gue ditangkap polisi atau diringkus polisi. Seperti yang di full kronologi yang udah gue ceritakan, itu yang datang ke polisi ya karena gue sendiri datang ke Polres Kabupaten Blitar untuk minta pendampingan karena ada 2 teman kita yang ditahan. Ada 2 teman kita yang ditangkap sama mereka. Kita dapat infonya gitu. Nah ini kan ditangkapnya sama siapa, ditangkapnya diapain, kita nggak tahu. Maka dari itu kita ke Polres Kabupaten Blitar minta pendampingan untuk penjemputan. Nah karena pendampingan tersebut menurut polisi harus ada laporannya. Kenapa harus didampingi? Ya, akhirnya mungkin polisi ngasih saran, ini bikin laporan aja nih, ini penyekapan. Jadi nanti kita jemput gitu, bareng-bareng. Karena kalau misalkan gua dan Indra aja, atau
konsultan hukum gue aja tuh, ya berdua doang yang jemput, nanti takutnya ricuh lagi kan. Makanya butuh polisi pendampingan. Akhirnya dibuatlah ya laporan penyekapan mungkin ya. Karena kita juga nggak tahu tuh kondisi dua teman kita gimana ketika ditangkap sama mereka gitu. Dan diapain aja kita nggak tahu. Jadi sebenarnya laporan penyekapan itu atas inisiatif dari polisi tersebut agar gue bisa mendapatkan pendampingan. Akhirnya kita jemput dua teman kita pakai mobil polisi, 2 mobil polisi. Karena gue dan teman-teman naik kereta ke Blitar. Maka dari itu nggak bawa kendaraan. Nah, makanya pakai 2 mobil polisi untuk jemput 2 teman kita yang ditangkap. Ketika di lokasi sana, gue masuk ke dalam, diminta polisinya juga untuk lihat kondisinya ternyata nggak ada penyekapan, cuma diinterogasi atau ditanya-tanya aja. Lalu gue jemput 2 teman gue tersebut, masuk ke mobil polisi, dan ke Polres Kabupaten Blitar. Lalu ketika di Polres Kabupaten Blitar ngapain aja? Ya, pertama kita dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan warga. Katanya ada warga yang melapor Padepokan mengeroyok pesulap merah. Makanya gue dan teman-teman dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan tersebut. Setelah dimintai keterangan di Polres Kabupaten Blitar, gue juga di sana mempraktekkan sulap ya, sambil nunggu gerombolan Mas Udin ini pulang. Karena polisi menilai ini akan bahaya kalau misalkan kita pulang duluan, khawatirnya diikutin, khawatirnya nanti ricuh di jalan. Maka dari itu, kata polisi, nunggu dulu gerombolannya Mas Udin pulang, baru kita dianterin sama polisi, naik mobil polisi lagi. Maka dari itu gue terima kasih banyak sama Polres Kabupaten Blitar nih, yang udah bersedia untuk mendampingi, antar jemput sampai penginapan. Syukron jazakallah khair. Terima kasih banyak. Oh ya, mungkin kalau misalkan gue ngomong kayak gini doang, mana bukti lu main sulap? Ya, coba dong buktiin. Ya udah. Ini kita reaction. Ini ada beberapa video karena memang banyak ya. Gue main sulapnya banyak dan juga ngajarin beberapa trik kayak kebal sajam, senjata tajam, terus juga trik atau teknik mengeluarkan keris dari foto. Ya, di situ gue juga ajarin ke polisi. Ini video yang pertama. Kalau saya taruh sini, nanti bapak ini ngeliat nggak apa-apa dan reakan juga bapak. Ini kalau saya ambil seperti ini pak, belum. Ini kalau saya ambil seperti ini, lihat. Nah, kalau saya tiup seperti ini, lihat. Hilang ada di sini pak. Ya itu sulap pertama. Nah ini keajaiban kedua. Ya ini gue mau memperlihatkan sulap yang beneran sulap tuh kayak gini tanpa kecepatan tangan gitu. Saya taruh seperti ini, pelan-pelan ya pak. Tutup pak. Oke. Jangan sampai saya berhasil nuker pak. Tutup, jangan di pinggir. Oh ini teleport Bapak, card. di sebelah sini. Kartu kedua adalah kartu 6 ini punya bapak ya. Ya 6 keriting. Lihat baik-baik kamera 6 keriting. Saya tutup seperti ini. Saya taruh pelan-pelan. Mm-mm. Tutup pak. Nah ini untuk membuktikan sulap tuh bukan kecepatan tangan. 6. Tuh. Kartunya beda-beda ya. Semua. Lihat. Saya nggak akan kecepatan tangan. Jaga baik-baik pak. Saya mau tuker. Pelan pak. Percaya nggak pindah. Kalau berhasil dia pindah pak. Harus. Wih. Salam satu jiwa. Ya. Wah itu. Jadi memang magic seharusnya menciptakan kebahagiaan, bukan kerugian. Oke. Nah, tutup lagi pak. Bilang stop di mana aja pak? Stop. Oke, taruh di sini pak. Nah. Ini saya tutup seperti ini, nggak ditandain sama sekali. Oke, 10 skop ya. Saya cek lagi. Nah, kalau dalam sulap itu namanya sombong pak. Canda nunjukin Iya. kita. Jadi memang kalau dalam sulap tuh perlu pemanis ya. Posisinya ada di mana kan? Makanya ngocoknya nggak boleh biasa-biasa aja ngocok kartunya. Nggak tahu, udah tahu. Nih, lihat. Kan di sini ini bukan ya? Bukan. Ini juga bukan. Nah, kalau bukan dua-duanya, ini pak. Saya kan juga nggak tahu nih cara simpel nyari kartu tuh kita tinggal ngambil gini di tengah. Nah, kalau kata buku nih penarikan benda goib nih lihat. Lihat tuh. Penarikan benda goib. Tek, wih. Ini penarikan kartu goib nih ya. Harusnya berhasil nih, coba. Wih,
10 scope-nya nggak sesuai. Ini tapi sayangnya kepotong nih videonya nih. Ini yang ngerekam soalnya Pak polisinya juga. Bolak-balik kosong. Gerakan kita harus benar-benar sama. Nah ini gue ngajarin Sebenarnya gini doang. kartu ini, teknik kecepatan tangan ini baru, bukan sulap. Gini tuh salah nih, Mas. Tuh, Ini nggak boleh. ini gue ngajarin Digerak-gerakin. teknik Karena ini tugas gerakan trik-trik atau body language dalam dunia sulap. perlu memberi alasan. Terus juga dalam dunia sulap koreografi nih diajarin. Ini harus begini dirinya. Nggak boleh Ya, ya. nge-blocking. Nah ini tentang blocking tuh gue ajarin juga karena memang sambil nunggu ya, sambil nunggu Berdiri sampai benar-benar pulang semua baru kita dianterin pulang biar aman. Ya, tuh. munculin Ya gitulah kurang lebih. Ini videonya cuma segini. Sebenarnya masih banyak lagi yang gue praktekkan di lokasi. Plus ada juga gue ngajarin teknik kebal-kebal sajam. Cuma ya nggak bisa ditampilkan ya, karena dilarang sama YouTube. Jadi udah cukup jelas ya bahwa di Polres Kabupaten Blitar nggak ada tuh gue ditangkap polisi atau ditahan polisi atau diringkus polisi, nggak ada. Itu fitnah tuh ya. Itu penggiringan opini untuk membuat seolah-olah wah berarti pesulap merah nih yang salah. Tapi sayangnya fakta ada semua faktanya. Lalu pembahasan berikutnya, kalau emang nipu atau konten hoax, kenapa malah dibikin konten? Kenapa nggak laporin ya? Mungkin ada pembela dukun kayak gitu ya. Harusnya laporin aja ke hukum. Jangan malah dijadiin konten. Upaya tersebut udah gue lakukan juga kok. H-1 sebelum gue ke Padepokan. Kita mau coba nih dengan bukti-bukti yang ada. Ya, melaporkan konten hoax dan penipuan. Dan ternyata menurut Polres Kabupaten Blitar tidak bisa dilaporkan kalau bukan korban. Ya. Jadi yang melaporkan itu harus korban. Kayak konten hoax. Korbannya siapa? Nah, yang bisa melaporkan adalah korbannya. Penipuan, ya korbannya siapa? Yang bisa melaporkan adalah korbannya. Jadi karena gue bukan korban, nggak bisa buat laporan. Gitu menurut pernyataan di SPKT di Polres Kabupaten Blitar. Makanya itu pun ditolak. Dan menurut Polres Kabupaten Blitar, lebih baik samperin dulu aja padepokannya. Karena kan Mas Udin juga bilangnya baik-baik. Ya, datang aja dulu. Kali aja memang disambut baik untuk pembuktian gitu. Ya udah, akhirnya besoknya ya kita langsung memutuskan untuk ke Padepokan untuk pembuktian gitu. Nah, maka dari itu yang bisa gue lakukan untuk mencegah semakin banyak masyarakat yang dirugikan, akhirnya gue membuat edukasi, menjelaskan bahwa hal tersebut hanya sekedar trik, bukan pengobatan alternatif. Makanya ilmu merah muncullah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar tahu kalau hal-hal yang semacam itu hanya sekedar trik. Terus banyak juga nih yang nanya update perkembangan kasusnya gimana sekarang. Nah, ini juga gue agak bingung sih. Karena gue dapat telepon dari Polres Kabupaten Blitar yang menyatakan bahwa ternyata kemarin tuh belum ada laporan. Jadi dari gue tuh nggak melaporkan kan, karena dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi ditanyakan lagi malah, ini mau laporin nggak gitu. Karena kalau mau nerusin laporin, Mas Marcel mau nggak mau harus ke Blitar lagi. Nah, ini kan kalau gue ke Blitar lagi, pertama menyita waktu banyak banget ya. Terus juga menyita uang banyak banget. Jadi kalau laporannya dibuat, ini gue harus bulak-balik ke Blitar lagi. Sementara gue banyak kerjaan di Jakarta. Kalau ke bulak-balik Blitar ngurusin laporan tersebut, ini pekerjaan gue gimana? Nggak ada keurus. Kalau nggak keurus, penghasilan gue kayak gimana? Terus gue gimana? Menghidupi keluarga gue gimana? Menghidupi orang tua, menghidupi istri, menghidupi adik, dan lain sebagainya. Maka dari itu gue pikir-pikir, kalau memang yang kemarin itu ternyata belum ada laporan, terus dimintai keterangan saksi itu untuk apa? Gue juga nggak tahu. Katanya untuk data aja gitu. Jadi ya karena hal tersebut lah, gue memutuskan untuk, kayaknya nggak usah melaporkan deh. Biar masyarakat juga udah ngeliat kok, ini yang bener mana, yang salah mana gitu. Dan yang pihak bersangkutan juga udah dapat hukuman sosial ya. Ya kamu bisa lihat sendiri lah, bagaimana netizen menilai ya. Karena masyarakat Indonesia juga udah cukup pintar untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Prinsip gue itu, gue nggak bisa menutup sebuah toko. Tapi gue berusaha keras memberitahukan ke masyarakat Indonesia bahwa toko tersebut kurang baik. Sehingga nantinya masyarakat Indonesia nggak ada yang belanja ke toko tersebut lagi, dan toko tersebut tutup dengan sendirinya. Itu yang bisa gue lakukan untuk saat ini. Lalu yang akan gue bahas berikutnya adalah, ini ada video nih. Terbongkar rencana pesulap merah bukan untuk pembuktian, semua hanya konten. Sedan Fortuner
Lilin, wah ini apa ini? Semua hanya konten katanya. Tapi di isi videonya seolah-olah gue ingin menjatuhkan atau ingin memalukan. Gitu bilangnya. Bukan untuk pembuktian, hanya ingin memalukan aja. Lah, ini pemutarbalikan fakta. Kita akan buktikan fakta-faktanya sekarang. Ya, ini kita tonton dulu videonya. Dari video tadi yang barusan saya lihat, ternyata terungkap sebuah peristiwa yang sebenarnya sudah direncanakan dan dengan niat untuk mempermalukan, bukan untuk pembuktian, tetapi sebenarnya hanya sebuah konten untuk hiburan dan tentunya untuk adsense dan uang. Ini yang Nah, ini pemutarbalikan fakta ya. Padahal jelas di full kronologi itu dari awal mau pembuktian. Dan perencanaan dari mana? Perencanaan gue dan tim untuk berangkat ke Blitar ya jelas ada. Dari mulai pemesanan tiket, itu kan harus perencanaan juga. Kalau perencanaan untuk pembuktian ya jelas ada. Kita sampai bawa-bawa kelapa loh, yang udah ada isinya loh. Ya, untuk pembuktian loh. Kalau misalkan di lokasi itu dibilang, coba buktikan gitu. Kalau saya main trik, ya gue buktiin langsung. Kelapanya kita udah bawa loh, 4 buah. 2 buah udah ada isinya, dan 2-nya normal. Tadinya kita minta, coba isiin lah apaan sesuatu gitu ke kelapanya. Pengennya gitu. Ya, dari awal niat udah pembuktian kok. Ya, apa ini katanya alasan untuk konten doang. Sejak kapan? Dari awal full kronologi, tonton dong di video full kronologi. Ya, itu pembuktian dong tentu tujuan kita dari awal. video ini sudah sangat jelas, sudah ada pembicaraan komunikasi sebelumnya antara pengacara saya dan Dek Marcel. Ini mohon maaf saya panggil Dek ya, karena beliau memanggil saya Mas. Sebelumnya sudah terjadi Tafadhol, komunikasi silakan. di antara Dek Marcel dan penasehat hukum saya. Dan di dalam komunikasi itu tidak ada pembicaraan dari Dek Marcel untuk pembuktian dengan saya. Di sini bisa digarisbawahi ketika beliau menyatakan katanya menghubungi Nah, ini. saya tidak bisa, tidak ditanggapi. Dengerin. Itu sebenarnya bisa terbantahkan dari sini. Nah. Kalau beliau memang ingin melakukan pembuktian, tentunya beliau akan berbicara dengan penasihat saya, sampaikan ke Gus Samsudin, ke Kang Samsudin bahwa saya akan melakukan pembuktian. Oke, itu udah gue sampaikan. Bukan. Tentu seperti itu, karena Itu udah gue penasihat sampaikan, nanti gue buktikan. itu sangatlah dekat. Kalau memang ingin ada pembuktian di situ. Oke, stop dulu ya. Itu udah gue lakukan ke pengacaranya. Ketika telepon, gue mau pembuktian. Tapi pengacaranya bilang, loh pembuktian kayak gitu itu urusan situ sama Samsudin. Urusan saya ini ngurusin hukum. Gitu kata pengacaranya. Nah mungkin kalau gue ngomong kayak gini doang kan, di ilmu merah kan nggak cuma ngomong doang ya. Karena kalau ngomong doang nanti jadinya fitnah kayak gini. Ya, maka dari itu harus ada buktinya. Nih, kita buktiin, tenang aja. Nih, ini gue publish karena untuk pembelaan diri ya dari fitnah ini nih. Ya makanya langsung aja kalau sama saya nih, saya kan bukan. Ini teleponan gue sama pengacaranya. Pembuktian aja sebelum ke lokasi. Tuh, gue udah ngajuin pembuktian. Dengerin. Urusan Anda sendiri. Tuh. Iya makanya. Itu ya. Makanya lagi-lagi saya bilang nih, saya hanya objeknya hukum saja. Oke. Ya oke. Gue udah ngajuin. Ayo, gue mau pembuktian nih sama Samsudin. Tapi pengacaranya bilang, ya, loh itu urusan situ sama Samsudin. Urusan saya hanya dihukum saja. Loh, ya kan? Terbukti dong, ya. Ya kan? Pengacaranya sendiri bilang, itu urusan saya sama Samsudin. Makanya saya kontak adminnya. Karena dari pengacaranya nggak mau ngurus. Karena dari pengacaranya hanya ngurus hukumnya doang. Dengar ya tadi rekaman teleponannya ya. Ya, oke? Ya, itu upaya memutarbalikkan fakta nih yang kayak gini nih. Ya kan? Wah, seolah-olah pengacaranya deket sama saya kok. Ya, pengacaranya aja nggak mau nih. Ya, ngurusin. Orang dia ngurus hukum doang bilangnya tuh objeknya. Ya kan? Sih? Terbukti lagi kan? Ya kayak gini, upaya memutarbalikkan fakta, tapi nyatanya tetap fakta ketemunya. Hati-hati, gue punya buktinya semua soalnya. Tuh, bilangnya nggak ada itikat untuk pembuktian. Faktanya di rekaman teleponnya, ketika gue ngobrol sama pengacaranya tadi ya, tadi kamu dengar sendiri tuh. Gue dari awal, ya udah gue mau pembuktian, tapi pengacaranya bilang, loh, itu urusan situ. Urusan saya objeknya hukum doang. Ya kan? Terbukti ya.
upaya memutarbalikkan fakta. Di sini saya tidak melakukan pembenaran gitu. Iya. Kami menceritakan kronologi kejadiannya. Pembenaran dong. Ya, tadi dari buktinya kan. Yang kedua sayang, di sini Oke, yang kedua apa nih? Yang pertama udah terbantahkan ya. video ini Ini yang kedua. ketika Mas Marcel, Dek Marcel itu. Iya dong, masih muda dong. Iya dong. Dek ya, itu memang. pulang dengan tergesa-gesa. Akhirnya dua orang yang bersama dengan Dek Marcel ini itu ketinggalan. Iya. Setelah itu kita amankan. Dalam arti biar tidak sampai terjadi hal-hal yang Apa? tidak diinginkan. Jadi di sini digarisbawahi ya, sama sekali tidak disandra. Tetapi Iya. diamankan oleh pihak Itu kan seperti yang gue jelaskan kan ya di video gue ya, tidak disandra. Itu ditinggal oleh Dek Marcel. nah, oke, stop. Di sini dia bilang ditinggal. Nah, ini nggak bener juga nih ditinggal. Memang dua teman kita tuh naik motor, cuma ditahan sama mereka untuk masuk ke kantor desa ini nih, ya. Naik motor loh, dua teman kita nggak ikut naik mobil nih, naik motor. Makanya pas kita dapat info di mobil, di tayangan live-nya yang nonton live-nya juga ada, ya. Atau gue tayangin nih di sini nih, ya. Itu di dalam mobil kita panik, loh ditangkap diapain nih? Iya, ya kalian juga lihat sendiri lah. Halo. Gitu, bentar ya. Bentar. Marcel lagi telepon. Jalan. Kacau. Provokator dari orang Samsudin. Hah? Ya kalian menilai sendiri lah ya. Kalian menilai sendiri lah. Apa kok? Najwa dibawa ke balai desa katanya. Ah siapa? Naja. Aduh harusnya jemput aja. Itu kontak Kok ke. bisa dibawa gimana? Tadi kan sempet ini ada gesekan tuh dia. Ini berani banget. Kontak itu dong. Si Mas siapa? Mas Gunawan. Gunawan. Iya. Itu bokap lu Sel. Ya udah. Terus bapak gua gimana? Bapak lu aman gak sih? Iya, makanya. Tadi kan enggak. Suruh cabut aja dulu. Yang nggak ada handphonenya dia. Ini handphone siapa? Handphone gua. Bokap lu. Ini kan telepon nama siapa? Telepon siapa? Enggak, bapak saya loh. Ngikut sama dia. Gimana ya? Itu siapa? Najanya sama bapak saya berarti dibawa apa gimana? Aduh. Gimana, Mas? Dibawa sama pengacara. Bentar. Coba. Oke, jadi bukan ditinggal loh. Dua tim kita ini, dua teman kita ini bukan ditinggal. Tapi memang ya, ini naik motor dan ditahan oleh mereka, dibawa ke kantor desa. Ya, dan kita nggak tahu diapain tuh. Makanya kita minta pendampingan sama Polres Kabupaten Blitar untuk dijemput gitu. Ya. Ini parah nih, masa seolah-olah gue ninggal dua temen. Gile. Temen gue kan naik motor itu yang dua. Dan poin yang ketiga, Poin kedua udah terbantahkan juga ya. dari video ini diketahui bahwa Nih poin ketiga. Mas ini sebelum datang ke Padepokan itu sudah mengadakan pertemuan. Beberapa hari sebelum datang ke Padepokan sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa orang. Salah satunya dengan pemilik Padepokan. Saya tidak menyebut Pemilik namanya. Padepokan enggak ada. Dan beberapa Ini YouTuber. ini enggak ada ya. Pemilik Padepokan enggak ada ya. Enggak ada pertemuan sama pemilik Padepokan. Kalau ada silakan buktikan. Coba buktikan dong, jangan ngomong doang kayak gini. Ini tuduhan nih, ini fitnah nih. Tidak ada gue ketemu sama pemilik Padepokan sebelum gue datang ke Padepokan. Enggak ada. Ini fitnah dari mana nih? Ya, enggak ada. Memang ingin menjatuhkan Padepokan di situ. Nah, termasuk di sini ada Tuh. Mas Najah. Nah, ini fitnah lagi Mereka sudah ya. merencanakan untuk mempermalukan Padepokan. Tuh. Sudah direncanakan ada pertemuan beberapa hari sebelum datang untuk mempermalukan Padepokan. Tuh. Jadi di sini Woi, dituduhnya seolah-olah gue mau mempermalukan Padepokan. Dengan cara apa mempermalukan coba? kebenaran. Ini adalah kebenaran yang benar-benar terjadi dan ada videonya dan ada buktinya. Ya, silakan buktikan. Mas Coba. Najah ini menyampaikan bahwa sebelum mereka datang ke Padepokan itu sudah ada Ya, coba. perencanaan dan sudah ada pertemuan untuk mempermalukan Padepokan. Ya, Di sini coba. kita tahu bahwa Mempermalukan mana coba kata-katanya kita lihat ya. ini datang ke Padepokan bukan Apakah ada? Ingat ya kata-katanya. untuk mempermalukan. Tuh ya. Ini tuduhan lagi fitnah ya. Fitnah lagi. Gue pastikan fitnah. Tidak ada rencana untuk memalukan. Rencana kita dari awal pembuktian dan pertemuan itu betul ada pertemuan 1 hari sebelum ke Padepokan dan pertemuan itu sama warga Blitar ya. Dan di pertemuan itu kita kolaborasi YouTube sama beberapa YouTuber di Blitar.
Terus juga di pertemuan tersebut, kita ngobrolin apa-apa aja yang diketahui tentang Samsudin. Dan ada beberapa yang memberikan bukti ke bahwa kontennya hanya sekedar settingan. Buktinya boleh? Tolong ambil deh. Nah, ini adalah bukti yang gue dapatkan dari warga Blitar yang ketemu gue pada saat itu. Ya. Di pertemuan yang kata dia itu rencana untuk memalukan. Padahal sumpah demi Allah Azza wa Jal, tidak ada rencana untuk memalukan atau pertemuan ya. Perencanaan nggak ada. Pertemuan itu isinya kolaborasi YouTube dan juga ini ada beberapa warga yang memberikan bukti. Nih, buktinya gue pegang semua. Nih, ayo kalau mau bukti di sini ada tanda tangan yang berperan jadi dukun di kontennya, ya. Terus di sini juga ada bukti-bukti, ya. Foto-foto ini gue dapatkan dari warga. Foto-foto orang yang berperan jadi dukun, nih di konten-kontennya. Sih, kalau di ilmu merah ngomongin fakta aja, jangan pakai tuduhan-tuduhan, harus ada faktanya tuh, ya. Jadi nggak ada tuh pertemuan rencana untuk memalukan tuh nggak ada. Buktinya mana coba? Rencana apa? Memalukan dengan cara apa? Coba, silahkan buktikan. Ini gue udah bukti ini, ya. Warga memberikan bukti-bukti bahwa kontennya itu hanya sekedar settingan. Sih? Nih, ini hasil pertemuan yang pada saat itu sebelum ke Padepokan. Ya, bukan rencana untuk memalukan. Tapi gue mengumpulkan bukti apa-apa aja yang warga ketahui tentang Padepokan tersebut. Nih, lengkap nih di sini tuh. Di video mana, terus kesimpulannya, tanda tangan dari si dukunnya yang berperan di channelnya. Sih, terjawab lagi, terbantahkan lagi kan. Coba, ayolah buktiin lah. Kalau memang gua berencana untuk memalukan, silahkan ceritakan, buktikan. Memalukan dengan cara apa rencana gua? Silahkan, ayo. Ayolah, buktikan lah. Kalau memang yakin banget, gua di situ datang bukan untuk pembuktian, tapi memalukan. Silahkan buktikan. Rencana apa? Memalukan apa? Coba. Jelas-jelas di full kronologi video tuh pembuktian. Dari awal kita datang juga nuntutnya pembuktian. Di full kronologi nggak bisa diubah-ubah. Dan saya mohon maaf sebenarnya mempunyai masalah pribadi ya dengan apa yang disampaikan oleh Cik Marcel ini ketika beliau menyatakan di channel YouTube-nya bahwa saya melakukan penipuan. Di situ saya meminta klarifikasi dan pembuktian siapa yang saya tipu. Ya. Untuk ini dengan seolah-olah gue bilang menuduh dia melakukan penipuan, ya. Untuk datang ke Padepokan. Tuh, ya kan? Kita lakukan pertemuan di luar. Ya, ayo. Padepokan. Nah, itu bagus. Coba sini, gantian lah datang ke Jakarta, ya. Kita konferensi pers, nanti gue buat konferensi pers, pembuktian langsung di depan wartawan-wartawan, tanpa bawa pengacara dan kades dan tanpa bawa preman. Gimana? Gimana? Pembuktian di depan wartawan aja, biar rame yang nonton. Yang terbukti salah, ya, tutup channel. Kalau misalkan yang kelapa isi paku itu harus alasannya harus rumahnya diserang santet lah, harus rumahnya ada apalah, ikatan-ikatan lah. Aduh, banyak banget alasannya ya. Ya udah, pembuktiannya yang kebal aja. Katanya kan punya tasbih kebal. Ya, sampai gue nggak bisa bongkar rahasianya, gue tutup channel. Sampai gue nggak bisa bongkar rahasia kebalnya, dan beneran kebal ternyata tasbihnya bisa membuat orang kebal, gue tutup channel. Gimana? Atau ya, bawa batu getar, keris petir nih. Gue juga punya keris petir nih. Bawa keris petir. Kalau keris petir yang nggak ada alat atau nggak ada elektronik di dalamnya, dan beneran keluar petir tuh karena goib, gue tutup channel. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan terbukti nih keris petirnya, ya, ada alat elektroniknya, ya udah, siap-siap tutup channel. Gimana? Jadi jangan banyak omong kalau di ilmu merah, ya. Kalau di ilmu merah mah gitu, pembuktian ya hayu. Kemarin disamperin katanya nggak akan diusir, nyatanya dicegat sama pengacara. Dan nggak boleh. Mau pulang nggak boleh, mau pembuktian nggak boleh. Terus mau penasaran juga nggak boleh. Silakan. Anaknya sampean. Ya. Jenenge Marcel aslinya itu sudah berhubungan dengan saya. Iya. Pun ada setengah jam. Sebelumnya kalau nggak salah kemarin lusa malam. Ya, saya lupa ingat kalau nggak kemarin lusa malam. Ya. Oke, ini gue stop dulu ya. Ini gue konfirmasi dulu. Iya betul, itu bokap gue. Itu bokap gue. Jadi 2 teman yang gue maksud yang ditangkap oleh mereka itu salah satunya bokap gue dan satu lagi ini teman ketemu di Blitar.